Oke, sekarang kembali lagi dalam pelajaran Mandarin bab 14 第14课 tentang 咱们去尝尝好吗? 咱们去尝尝好吗? Artinya, oke, kita tulis catatan ya. Bab 4 itu 咱们去尝尝好吗? Artinya, 咱们 itu kita. Kami pergi cobain. Ya, hao mah bagaimana? Zanmen, kami. Kalau woman itu kita. Ya, beda kami dan kita harusnya tahu ya dalam bahasa Indonesia bedanya apa. Sama seperti Mandarin. Kalau kami, orang yang diajak ngomong, orang ketiga itu tidak diajak untuk ikut. Jadi ada A, B, C orangnya. A dan B pergi bersama-sama. C nggak diajak, cuman izin doang ke C. Ya, namanya kami. Tapi kalau kita, A, B, C semua diajak pergi juga. Ci, pergi. Chang, artinya cobain, icip-icip. Chang, kalau cuma satu doang, chang, itu cobain, icip, untuk makanan ya. Nih, lu cobain nih, gitu. Ini lu icip, seperti itu ya. Hao mah bagaimana? Kita pergi makan-makan yuk atau coba-coba yuk, gitu. Icip-icip, untuk makanan ya. Bagaimana? Nah, itu dia judulnya. Oke. Tertulis di situ di gambar, di screen yang kalian lihat ada orang, dalamnya ada 2 orang, terus ada bangku, ada meja, ada asap-asap itu lagi nyajen ya. Bukan, itu ternyata di atasnya ada tulisan Chuan Cai Fan Kuan. Chuan Cai Fan Kuan artinya restoran Sichuan ya. Ternyata dalamnya sebuah restoran, makanya itu lagi ada hot plate ya, lagi ada panci panas. Bacanya Chuan Cai Fan Kuan. Ya. Chuan Cai Fan Kuan. Chuan Cai, Chuan itu nama kota, Cai itu sayur, Fan Kuan itu restoran. Jadi restoran Sichuan. Sichuan itu nama kota. Ya. Sichuan itu nama kota di China. Dia identik dengan makanan pedas ciri khasnya. Kalau di Indonesia Padang, semua pedas. Kalau di China ada namanya Sichuan. Ya. Restoran Sichuan. Itu tulisannya. Jadi orangnya lagi makan di restoran Sichuan. Nah, kosakatanya kita lihat. Pastinya lebih susah, lebih banyak. Jangan sampai materi-materi di bab sebelumnya kosakatanya kalian lupa, karena belajar bahasa itu harus dari kosakata. Nanti kosakata banyak bisa jadi kalimat, kalimat banyak bisa jadi paragraf, paragraf banyak bisa jadi bahasa sehari-hari ya. Kita lihat nomor 1. Kalau dibaca seperti ini bisa nggak? Hanya hanzinya saja tanpa pinyin ya, harusnya baca seperti ini tanpa pinyin. Kenapa? Jadi kalau kalian bisa baca hanzi, jadi nanti bisa baca hanzi di tempat lain, contoh di bandara, di koran-koran, di berita ya, semua keluarnya hanzi bukan pinyin. Jadi pinyin itu hanya untuk membantu membaca hanzi, jangan bacanya ini pinyin. Karena nanti jika kalian baca koran, baca berita, sosmed, atau pergi ke bandara China, itu
turun-turun bandara baca pinyin nggak bisa, karena yang ditulis di situ adalah Hanzi. Maka itu sekali lagi kalau bisa belajarnya Hanzi sambil lihat dikit pinyinnya sambil diingat. Oke, lanjut ya. Nomor 1 bacanya ting shuo. Ting shuo itu dengar-dengar. Dengar-dengar restoran ini sayurnya enak. Seperti itu ya. Ting shuo bla 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 bla. Ting shuo. Nomor 2 cai. Cai sayur. Ya. Sayur cai. Di Indonesia bilang kadang-kadang gini nih. Cai artinya sayur. Kalau di Indonesia bilangnya ada secai. Secai. Jarang dengar ya. Tapi kalau ini mungkin paling sering dengar nih. Nah, capcay 10 sayur. Ya. Secai, she itu 10 bahasa Mandarin. Bahasa Hokkien ya, cap. Cai itu sayur. Ya, jadi Hokkien juga sama, cai juga. Jadi capcay itu artinya 10 sayur, 10 jenis sayur. Ada wortel, ada brokoli, jamur dan lain-lain. Totalnya 10. Ya, jadi capcay itu bahasa dari China. Orang Hokkien biasanya menyebarkan luaskan di Indonesia seperti itu ya. Nomor 3 hao chi. Hao chi enak, delicious. Nomor 4 fu wu yuan. Fu wu yuan pelayan. Pelayan. Fu yuan. Nomor 5 shi masalah ya. Shi bisnis, masalah, urusan seperti itu. Contohnya seperti ini. Nomor 2 kita lihat. Shi masalah. Contoh kalimatnya. Ni yo shi ma? Apakah kamu ada masalah? Itu untuk konotasi yang positif. Tapi jika konotasi yang negatif, ini kan berubah menjadi seperti ini. Ni yo shi ma? Kayak ngajak ribut. Kayak misalkan orang lagi jalan bersinggungan bahu, nabrak bahu, pok. Nah, terus dia bisa bilang, "Ni yo shi ma? Lu nyari ribut lu gitu. Lu ada urusan apa gitu." Gitu ya. Ada apa gitu. Ada apa kau? Ya, nyari masalah. Jadi kayak negatif artinya. Ya. Nyari masalah nih. Ya, ini mah tergantung kalimatnya, konteks kalimatnya. Oke, lanjut. Nomor 6 caitan. Caitan menu. Jadi digabung sama nomor 4 Fuyan caitan pelayan menu. Ya, kita duduk di restoran, panggil pelayan Fuyan caitan menu. Nomor 7 tian. Tian pesan, order, pesan ya. 我要点菜 ya. Tian itu order, tapi untuk pesan makan digabung tian cai, pesan makan. Pesan sayur ya, tapi dalam konteks makan, bisa dibilang pesan makan gitu. Fuyan 我要点菜 Fuyan 菜单我要点菜 服务员菜单我要点菜 pelayan menu saya mau pesan ya. Saya mau pesan 我要点 cai lebih lengkap, lebih bagus. Kalau 我要点
kurang sempurna kata-katanya ya. Walaupun artinya di Indonesianya saya mau pesan, tapi di China nggak bisa. Harusnya 我要点菜. 服务员菜单我要点菜. Seperti itu, seperti yang saya tulis di layar. Ya. Tapi kata dasar dari pesan adalah tien. Oke, seperti nomor 7 ya. Lalu nomor 8 dan 9 adalah nama menu makanannya. Ada yang pertama yu xiang rou si, yu xiang rou si, yu xiang rou si. Ya. Yu itu ikan, yu, xiang itu wangi, rou daging, si irisan. Yu xiang rou si, kita tulis. Yu xiang rou si. Kalau dipisah ya. Yu ikan, xiang wangi, rou daging. Tapi biasanya babi ya. Kalau di China makannya babi. Jadi kalau di Indonesia bilang, lu beli apa? Biasanya kita kalau di Indonesia beli belanja daging ya, dalam konteks menunya daging semua. Lu beli apa? Beli ayam nih. Beli ayam, padahal daging, bukan ayam utuh, daging ayam maksudnya. Atau enggak, lu beli apa? Gue beli ikan nih. Padahal ikannya udah mati, bukan ikan hidup. Terus kalau beli lagi nih, lu beli apa? Gue beli daging nih. Nah itu daging pasti sapi. Ya, daging di Indonesia identik dengan dalam kurung sapi. Nggak mungkin kita bilang, lu beli apa? Gue beli sapi. Sapinya nggak ada. Padahal bentuknya daging doang, bukan utuh sapi satu ekor. Tapi kalau kita bilang, lu beli apa? Gue beli kambing nih. Daging kambing maksudnya. Nah, sama seperti di Indonesia, daging itu identik dengan daging sapi. Sisanya disebut nama hewannya. Nah, tapi kalau di China, daging itu identik dengan babi. Maka dibilang, rou itu kata dasarnya daging dalam kurung babi. Sama dengan di Indonesia, daging dalam kurung sapi. Lanjut. Yu xiang rou si, irisan. Ya, jadi ikan wangi, irisan daging babi. Jadi ini makannya enak, makanan khas Sichuan. Kalau kalian di restoran di Kelapa Gading atau di mana, kalian bisa coba, ada Sichuan Resto, ya. Cari-cari ya di Google, order menu ini deh, pasti enak banget. Kalau di sana enak ya, kalau di Indonesia kurang tahu deh gimana. Jadi dia ikannya wangi, ikannya benar-benar ikan, terus kasih irisan daging babi gitu. Jadi sebuah perpaduan yang luar biasa. Nah ini nama menu makanan. Oke lanjut. Nomor 9 juga menu. Mapo tofu. Pernah dengar ya? Mapo tofu. Mapo tofu. Tahu mapo ya. Dalam bumbu-bumbu saus pedas. Kita lihat. Mapo tofu. Mapo tofu. Dipisah. Itu dari kata mala. Mala tahu nggak mala? Bumbu mala kayak merica gitu. Kayak lada ya, lada. Mala pedes-pedes gitu dibentuknya kayak lada. Mapo itu dari kata popo nenek-nenek, popo nenek-nenek ya, nenek-nenek. Tofu satu kata. Tofu udah tahu ya, tahu berasal dari China. Jadi kalau ada tahu bulat
tahu Sumedang, itu semua asal muasal dari China. Nah, tofu. Tou itu kacang, dari kacang kedelai ya. Fu itu kayak tumpukan daging. Eh, jadi kalau tahu itu bentuknya kalau ada susu-susu itu kayak irisan daging ya, kayak tumpukan daging, sisihan daging. Namanya susu kedelai dalam bentuk tumpukan daging, tahu namanya. Jadi tahu nenek-nenek pedas. Mapo tofu. Nggak tahu namanya seperti itu. Jadi tahu dengan bumbu pedas ala Sichuan, ala malak, pakai malak bumbunya. Mungkin kalau Sulawesi karena dulu yang masak tahu itu nenek-nenek tua. Mapo ya, popo, udah kata popo, nenek-nenek dimasak sama nenek-nenek, lalu dilihat orang, pas dicobain enak. Oh, pada tanya orang, lu makan apaan? Tahu nih. Dari siapa? Oh, no, dari nenek-nenek itu tuh. Nah, kayak gitu. Jadi terkenalnya seperti itu. Ada asal muasalnya. Sama seperti pempek. Ya, pempek juga sama, pempek. Kalau kalian tahu sejarahnya, pempek itu berasal dari China. Jadi pempek ya. Pempek itu jadi ada seorang Chinese dari daratan Cina daratan datang ke Indonesia, menepi di Sungai Musi Palembang, lalu nggak bisa pulang lagi ke negaranya. Lalu di situ dia mikir cari makan gimana ya. Oh, karena depan rumah itu ada sungai Musi itu, dia mancing ikan dijadikan bahan makanan, dicampur tepung tepung terigu itu kayak pempek, lalu dijadikan satu, dibungkus, digoreng. Nah, itu pakai kuah gitu-gitu, pakai sambal. Wah, ternyata enak, orang-orang pada suka. Nanya sama warga sekitar, "It's apaan sih tuh?" "Nggak tahu nih gua apa. Pokoknya yang jualan pempek tuh di sebelah sana tuh." Nah, jadi orang-orang manggil orang yang masak itu karena sudah tua, kayak kakek gitu, kayak pempek. Jadi warga sekitar manggilnya, "Ini makanannya apa sih?" "Nggak tahu gue juga," dia bilang. "Pokoknya yang pempek itu yang masak." Nah, jadi terkenalnya seperti itu. Nama pempek itu sebenarnya panggilan orang yang tua yang tadi masak pempek itu. Itu sejarahnya pempek. Ya, lanjut. Eh, nomor 10. Waan mangkok. Waan mangkok, bowl ya, mangkok. Iwan satu mangkok, Liangwan dua mangkok, Sanwan tiga mangkok, dan seterusnya. La nomor 11. La pedas. Henla, henla sangat pedas ya. La pedas. Oke, lanjut. Nomor 12. Tang, tang kuah ya. Tang kuah sup. Nomor 13. Yin liao, yin liao minuman ya, minuman ringan di sini, beverage. Kayak Coca-Cola, Sprite, Fanta, eh, kayak gitu-gitu ya, minuman ringan. Kayak teh pucuk gitu-gitu, yang botolan. Tapi biasanya kayak soft drink gitu sih. Nomor 14. Hu, hu pot, teko ya, pitcher, teko hu. 15. Shao, shao sedikit, shao sedikit. 16. Jueta, jueta merasa. 我觉得 saya merasa pedas ya. 我觉得很辣 saya merasa sangat pedas ya. 我觉得很辣 我觉得很好吃 saya pikir enak juga ya gitu. 我觉得很好吃 saya merasa sangat enak. 17. 不过 tetapi, but tetapi, 不过 tetapi. 18. Yo, minyak, oil ya. Yo, orang China seringkali bilang dalam pertandingan kayak kemarin, virus corona,
Jiayo, ya, semangat artinya. Kalau diartikan terpisah ada lucu ya. Jia itu tambah, yo itu minyak, tambah minyak. Ya artinya semangat, biar semangat. Jiayo, jiayo, tambah minyak ya, semangat artinya. Kayak kemarin, Wuhan jiayo, ya, Wuhan semangat gitu ya. Yo itu minyak. Oke, lanjut. Sihuan 19. Sihuan suka. Wo sihuan 吃辣. Saya suka makan pedas. Wo sihuan 吃辣. Wo sihuan 喝茶. Saya suka minum teh. Wo sihuan 喝咖啡. Saya suka minum kopi dan seterusnya, ya. 20. 最 paling. Wo 最喜欢 digabung 19 dan 20. Wo 最喜欢 saya paling suka 喝咖啡. Wo 最喜欢喝咖啡 saya paling suka minum kopi. Udah paling dah, the best ya. Nomor 21. Ya tanpa nada. Ini sebuah partikel, ya. Imbuhan tanpa arti. Contoh kayak misalkan di Indonesia, lah, deh, kita makan yuk, itu kan nggak ada artinya. Ya udah lu aja dah, ya dah, gitu kan. Kayak imbuhan kayak gitu, akhiran kayak gitu ya. Kalau di Mandarin contohnya, ni sihuan selama, ni sihuan selaya, gitu. Kayak partikel yang nggak ada artinya, tapi dengan dengerin nada jadi tahu ini sebuah pertanyaan atau pernyataan. Misalkan saya tulis di sini, ya, partikel, ni sihuan selaya. Ini sihuan selaya. Gitu, kayak kamu suka makan pedas ya, kayak gitu ya. Ya-nya kan nggak ada arti. Pinnya ya, ini sihuan. Kamu suka makan pedas ya. Bisa pertanyaan, bisa pernyataan nih, ya, tergantung konteks kalimatnya. Intinya paham. Lanjut. 22, 23. Ini nama rasa. 22, sian asin, ku pahit. 22, sian asin, ku pahit. Nomor 24, jiushi. Artinya bukan but nih, bukan tetapi, karena tadi yang but-nya atas sudah ada tuh, puko. Tapi ini jiushi artinya bukan but, tapi adalah, is harusnya. Ya, kalau nggak percaya bisa lihat di sini di Google Translate, ya. Ini dia. Jiushi. Ya, artinya adalah. Kalau bahasa Inggris is, ya. Jiushi adalah. Ganti, koreksi. Oke. Nomor 25, nyonya. Untuk pelayan ya, terus di sini. Ya, miss, atau nona gitu. Nona, nyonya, mbak, kayak gitu, kayak mbak, neng gitu di Indonesia. Xiaojie, waiters. Misalkan kita manggil mbak pelayan gitu, mbak, nah bayar dong gitu kan. Ya itu manggilnya xiaojie. Cuman ini untuk zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang, terakhir waktu pas awal semester di sana tuh nggak boleh, dilarang manggil xiaojie. Karena xiaojie ini identik dengan konotasi negatif, yaitu wanita penghibur. Jadi dilarang manggil xiaojie ke sembarang orang di sana waktu itu. Jadi nggak usah bingung juga manggil apa ya.
Ternyata diajarin katanya xiaoqie itu jangan, identik dengan wanita penghibur. Xiaoqie kayak Mbak, Neng, Nona ya. Tapi sekarang manggilnya bukan xiaoqie tapi Mei Nu. Mei Nu. Mei Nu. Nah, sama juga artinya. Ya, artinya sama. Tapi untuk yang zaman sekarang manggilnya Mei Nu. Mei Nu, Mei Nu, Mbak, Neng gitu ya. Nah, gitu. Sama artinya. Lebih sopan dan sekarang. Nomor 26, Jiezhang. 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 Bill, minta bon dong ya. Jiezhang. Fuyan, pelayan. Jiezhang, bon, bill. Fuyan, jiezhang. 27, Canjinzhi. Canjinzhi, serbet atau tisu makan ya, tisu makan yang di restoran Chinese food tuh angke ya, yang dia kalau kita duduk di meja bundar gitu ya, kayak desen semangga 2 itu biasanya ada tuh, bukan tisu deh tapi kain yang dilipat di atas meja kita kenakan di bawah, di atas paha kita gitu, itu namanya canjinzhi ya, serbet. 28, fu, bayar, membayar ya, fu. Qingke, 29, qingke, traktir. Qingke ya, mentraktir, membayari, mentraktir, qingke. 30, ihou. Ihou, setelah, next, berikutnya. Banyak. 31 sampai 38. Kosakata 31 sampai 38 kita lihat di situ ada bintangnya. Di Hanzi-nya tuh sebelah kanannya ada bintangnya. Artinya kosakata 31 sampai 38 ini tidak ada di buku, tidak ada dalam dialog buku. Jadi ini kan kosakata. Nah, dialognya itu nggak ada kosakata 31 sampai 38 di dialognya nggak ada. Jadi makanya dikasih tanda bintang untuk tambahan saja. Ya, tambahan. Kita bahas ya, 31 sampai 32 itu berhubungan nih. Chang, menyanyi. Lalu karaoke di bahasa Mandarin jadi karaoke. Karaoke ya. Di bahasa Hanzi-nya jadi ada oke-nya nih. Karaoke. Ya, karaoke di Mandarinin dari Inggris karaoke, Mandarinnya jadi karaoke. Ya. Chang karaoke, menyanyi karaoke. Changke ya, menyanyi. 33,有意思, interesting, menarik. 有意思, menarik. 很有意思, 很有意思, sangat menarik. Ya, pakai 很, sangat. 34, 汉字, 汉字, huruf Mandarin ya, Chinese character. Hanzi itu ya ini nih yang di sebelah kiri, Hanzi. Kalau dipisah, Han itu suku terbesar di China ya. Jadi di China ada 56 suku. Satu suku terbesar di China yaitu suku Han. Nah, suku inilah yang dianggap sebagai suku terbesar dan hurufnya itu dijadikan sebagai huruf nasional China. Zi itu huruf. Jadi sebenarnya Hanzi itu adalah huruf suku Han ya, sebagai bahasa nasional dia sekarang. Hanzi. 35, Kausu. Kausu, memberitahu ya, memberitahu. Gua kausu nih, saya kasih tahu kamu nih. Ya, gua kausu nih. Ya. 36, wenti, wenti, pertanyaan. Yo mei yo wenti, ada pertanyaan tidak? Yo wenti mah, yo wenti mah, ada pertanyaan. Ya. 37, wen, tanya. Wen, wo wen ni, saya tanya kamu. Wo wen ni, wo kausu ni, saya kasih tahu kamu. Wo wen ni, saya tanya kamu. Ya. 38, nan,
nan sulit. Sulit. Henan sangat sulit ya. Bagian bawah ada nama kota tuh, Sichuan. Sichuan, name of a Chinese province. Ya, provinsi China nama kota ya, Sichuan. Nama kota juga dia. Lu mau kemana? Sichuan, provinsi China ya. Jadi kayak Padang. Padang itu sama dengan Sichuan, suka makan pedas. Ya, sampai sini di bab 14 dari kosakata 1 sampai 38. Dipahami dengan baik, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. 再见，谢谢大家。